Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil PBL kami yang berjudul pengelolaan rapat dengan kode PBL IF Malam 1B2 dengan Mampro Bu Dwi Amelia Purnamasari STTC MTTCS dengan tim PBL yang diketuai oleh saya Zaki Fajar Pemana dengan anggota Berli Aditya Febriano Alfarizi, Muhammad Hoirul Farhan, dan Mikael Andi Pratama yang berhalangan hadir dikarenakan pekerjaan. Selanjutnya, kontribusi tim seperti yang sudah dilihat, seperti ini kontribusi materi PPT-nya. Selanjutnya, latar belakang yang akan dibacakan oleh Farhan. Baik, untuk latar belakang dari proyek pengolahan rapat ini, website ini dibuat karena kebutuhan akan sistem rapat yang lebih efisien dan terorganisir. Karena karena banyak proses rapat yang masih dilakukan secara manual, hal ini sering menimbulkan berbagai kendala seperti jadwal yang tidak teratur, data rapat tercecer, dan komunikasi yang kurang efektif. Oleh karena itu, kami membuat sistem pengolahan rapat berbasis website agar seluruh proses rapat seperti penjadwalan, undangan, notulen, dan absensi dapat dilakukan secara real-time dan lebih terorganisir. Selain itu, proyek ini juga merupakan penerapan dari konsep project-based learning, di mana kami belajar menerapkan teori menjadi solusi nyata untuk kebutuhan di dunia kerja. Baik, untuk rumusan masalah dari proyek ini, rumusan masalah dari proyek ini adalah bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi pengolahan rapat berbasis website yang bisa membantu pengguna dalam mengatur jadwal rapat, mengolah data peserta, menyimpan notulen, serta menampilkan informasi rapat secara terintegrasi dan efisien. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan utama dari pembuatan website ini adalah untuk membantu pelaksanaan rapat agar lebih terstruktur dan efisien, mulai dari proses penjadwalan, pengiriman undangan, hingga pencatatan hasil rapat atau notulen. Dengan sistem ini, kami berharap proses rapat dapat berjalan lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik. Baik, terima kasih Farhan untuk batasan masalah yang akan dibacakan oleh Adit. Baik, untuk pada slide selanjutnya itu ada batasan masalah itu ada 5. Yang pertama itu aplikasi itu hanya bisa diakses melalui browser di komputer atau laptop kalian. Yang kedua itu adalah pengguna sistem itu terdiri dari dua saja. Itu adalah admin dan peserta rapat. Dan yang ketiga itu database itu masih menggunakan oleh SQL. Yang keempat itu fokus itu hanya untuk kebutuhan internal organisasi. Yang kelima itu belum tersedia untuk versi mobile-nya. Untuk selanjutnya itu ada gambaran umum sistem. Pada slide ini tuh kami menjelaskan gambaran umum dari sistem pengelolaan rapat. Dalam sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan peserta. Admin itu berperan dalam mengatur keseluruhan kegiatan rapat, seperti menambah jadwal, mengundang peserta, mencatat notulen, dan mengelola data kehadiran. Sedangkan peserta itu dapat login dan melihat jadwal, menerima undangan, mengisi absensi, dan melihat hasil notulen rapat. Dengan adanya sistem seperti ini, seluruh proses rapat itu dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan terpusat dalam satu platform berbasis web. Oke, baik. Selanjutnya itu kita memasuki tahap perancangan sistem. Pada tahap ini, bertujuan agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan membantu proses pengelolaan rapat menjadi lebih efisien serta terstruktur. Tahap perancangan ini mencakup dua aspek utama, yaitu adalah kebutuhan non-fungsional dan non-fungsional. Baik, bisa dilihat di sini kebutuhan non-fungsional itu ada admin serta peserta. Untuk admin itu ada 5 kebutuhan non-fungsional dan peserta itu ada 5 kebutuhan non.
fungsional, serta kebutuhan non-fungsional itu ada 3. Baik, selanjutnya itu adalah halaman perencanaan admin. Bisa dilihat di sini. Pada saat ini tuh menampilkan tampilan dashboard admin. Di sini itu admin dapat mengakses seluruh fitur utama seperti melihat jadwal, mengelola peserta, menambah notulen, memantau kegiatan rapat secara keseluruhan. Desain ini tuh dibuat sederhana namun informatif agar mudah dipahami oleh pengguna. Baik, di sini bisa kita lihat itu berikutnya adalah jadwal rapat. Fitur ini tuh memungkinkan admin untuk menambahkan jadwal baru dengan detail seperti waktu, tempat, topik rapat, serta peserta yang diundang. Tujuannya itu agar proses penjadwalan itu menjadi lebih cepat dan data tuh tersimpan otomatis di database. Ini bisa kita lihat di sini. Selanjutnya adalah tambah notulen rapat. Setelah rapat selesai, admin itu bisa langsung mencatat hasil rapat, keputusan, dan tindak lanjut dalam sistem. Dengan cara ini, semua hasil rapat dapat terdokumentasi secara digital dan bisa diakses kapan saja. Baik, selanjutnya ada halaman tambah peserta. Admin itu dapat menambahkan peserta baru dengan mudah, melengkapi data identitas, serta menentukan status keikutsertaannya. Fitur ini membantu menjaga peserta agar selalu terupdate dan akurat. Bisa lihat di sini. Nah, untuk selanjutnya bagian rencangan peserta akan dibacakan oleh Zaki Fajar Permana. Terima kasih. Baik, terima kasih Adit. Ini saya akan membacakan untuk perancangan peserta. Bisa dilihat di pertama ada halaman login peserta yang berisikan password dan username. Setelah masuk dari login, maka akan menampilkan halaman biodata peserta yang menampilkan identitas peserta atau pekerjanya. Lanjut, kita akan masuk ke form halaman undangan setelah dari biodata. Isi dari form halaman undangan ini adalah berisikan cuma link dari undangannya aja yang sudah dibagikan oleh admin. Lalu ada form halaman jadwal rapat peserta. Form halaman jadwal peserta ini menampilkan judul rapat peserta, peserta rapat, tujuan rapat, agenda rapat, dan ruang rapat, serta tanggal rapat. Lanjut ke halaman notulensi peserta. Halaman notulensi peserta ini bersihkan judul rapat, pemimpin rapat, tujuan rapat, agenda rapat, daftar peserta hadir, dan daftar peserta tidak hadir. Dan hasil notulensinya yang telah dibagikan oleh admin akan menjadi PDF yang sudah dibuat fiturnya. Lanjut, kita ke refleksi foto bersama Manpro. Lanjut, sama. Nah, ini adalah hasil logbook PBL kami yang sudah di screenshot. Lanjut, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.